Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Banpol tak diperiksa karena sudah ada calon tersangkanya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan Subang masih menjadi misteri, hingga hari ini Sabtu tanggal 13 November tahun 2021 belum ada tanda-tanda pelaku pembunuh ibu dan anak segera ditangkap. Malah sekarang banyak perkembangan baru yang jauh dari perkara utama yakni soal kasus pembunuhan Subang. Karena sekarang lebih memperlihatkan konflik keluarga antara Yosef Hidayah atau Yosef Subang, Yoris Raja Amarullah, Yoris Subang, dan juga Muhammad Ramdhanu, Danu Subang, mereka bertiga sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Mereka semua itu punya ikatan dekat sebagai keluarga terdekat apalagi antara Yoris dan Yosef, sebagai anak dan bapak terlebih keduanya masih satu darah dengan korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun di antara mereka berdua malah yang paling meruncing silang pendapat dari awal. Akhir-akhir ini malah ribut soal siapa sebenarnya yang merusak tempat kejadian perkara TKP, rumah pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Kubu Yosef menuduh Danu dan Banpol diduga telah merusak TKP sehingga pengungkapan jadi sulit dan Danu layak dijadikan tersangka. Namun mendapat balasan dari Yoris dan Danu, bahwa yang duluan masuk TKP itu adalah Yosef, bahkan pada tanggal yang sama yakni tanggal 19 Agustus tahun 2021, Yosef diantar Mulyana masuk ke TKP mengambil barang, yakni 2 kucing milik Amel, dan Yoris mengambil mobil Yaris milik Amel. Silang pendapat itu hingga kini masih terus bergulir dan mereka masih mempertahankan argumennya masing-masing. Namun sebenarnya polisi meyakini sudah jauh ada perkembangan yang signifikan atas pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Karena Kabid Humas Kombes Pol RDA Caniago juga sudah menyebut bahwa kasus Subang sudah tinggal menunggu saja untuk diumumkan tersangkanya. Hal itu diperkuat dengan pernyataan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang menyebut bahwa saat ini sudah rapi hasil penyidikan sudah progresnya jelas tinggal penyidik menentukan tersangkanya. Pakar hukum pidana Dr. Musa Darwin Payne menyebut juga meyakini bahwa memang kasus ini sebenarnya penyidik sudah mengantongi tersangkanya. Hal itu gelagatnya sudah ada, seperti pemeriksaan saksi Yosef dan Danu serta Yoris hanya diperiksa melengkapi BAP dan juga hanya disuruh untuk menceritakan kronologi tanggal 15, 16, tanggal 17 Agustus tahun 2021, di mana waktu itu hari-hari menjelang terjadi pembunuhan. Kalau sudah pemeriksaan begitu biasanya untuk memantapkan keyakinan penyidik saja karena pada intinya penyidik sudah mengantongi tersangka, ujar pakar hukum Dr. Musa Darwin Payne saat dihubungi desjabar.com Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Kalaupun ada perkembangan tentang isu adanya Banpol atau yang lainnya berkembang, kalau sudah dirasakan cukup karena sudah ada petunjuk mengarah tersangka biasanya dikesampingkan. Kebiasaan polisi bisa saja seperti itu, berdasarkan pengalaman kami juga sebagai praktisi. Kalau memang penyidik sudah meyakini sudah ada calon tersangkanya biasa tidak lagi memeriksa yang lain-lain, katanya. Jadi kalaupun sekarang muncul Banpol atas keterangan dari Danu bisa saja diabaikan karena sudah ada calon tersangkanya. Kalau sudah yakin ada calon tersangkanya, biasanya tidak perlu untuk memeriksa yang lain-lain, karena memang calonnya sudah ada, ujarnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini cukup memakan waktu lama, hal tersebut memang terjadi karena penyidikannya harus berulang-ulang. Kalau pakar hukum Dr. Heri Gunawan menyebutnya ada miss pada saat pemeriksaan sebelumnya dan polisi seolah sudah mengarah pada orang dekat. Namun pada kenyataannya tidak atau tidak sinkron sehingga pemeriksaan harus diulang. Adanya pemeriksaan diulang dari awal memang sudah diakui oleh ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang menyebut memang ada pengulangan seperti otopsi dilakukan 2 kali, kemudian saksi diperiksa beberapa kali, dan juga dilakukan olah TKP secara berulang. Hal itu memang saat itu tidak dilakukan secara holistik, namun Dr. Sumi Hastri menyebut saat ini sudah rapi dan nanti penyidik yang akan menentukan tersangkanya. Gimana menurut kalian?